Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau nggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Menanggapi tayangan video yang beredar luas, salah satu dai Wahabi Salafi mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan umat Islam Indonesia. Pasalnya, sang dai Wahabi Salafi salah fatal dalam memahami dalil Al-Quran. Dalam video yang beredar luas itu, mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan hanya berdasarkan pada segelintir dalil Al-Quran dan hadis sahih yang tidak difahami secara komprehensif seperti arahan para ulama. Berikut jawaban dari Yang Mulia Buya Yahya. Ya, disinilah yang tergelincir banyak hamba-hamba sehingga seolah-olah dia ingin membebaskan, membersihkan Allah dari menyerupai makhluknya, tapi tanpa sadar dia masuk wilayah tajsim, menyerupakan atau menjisimkan Allah, tasbih. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditegaskan bahwa Allah bukanlah jisim atau sesuatu yang bervolume atau berupa fisik. Dalil-dalil yang menyatakan demikian sangatlah banyak dan sudah pernah dibahas dalam channel sebelumnya. Dari sini maka segala istilah yang secara literal menegaskan makna jisim kepada Allah maka harus ditakwil. Maknanya diarahkan kepada makna lain yang secara kebahasaan memungkinkan dan layak disematkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, banyak sekali perdebatan yang muncul. Salah satunya yang paling banyak dibahas adalah kata yadullah, yang secara literal adalah tangan Allah. Menurut sebagian orang, kata yadullah mau tidak mau harus diimani keberadaannya, sebab terdapat dalam beberapa ayat dan hadis sahih yang sekaligus harus dipahami apa adanya sebagai tangan. Dengan demikian, menurut mereka Allah punya tangan secara fisik, bukan tangan dalam arti kekuasaan, nikmat, perjanjian atau makna lainnya. Mereka pun akhirnya menganggap sesat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab tak mau menyimpulkan demikian. Karena itulah, maka perlu dikaji secara khusus apakah betul makna yadullah di dalam ayat atau hadis tersebut adalah tangan secara fisik. Kata yadullah dalam Al-Quran terdapat di berbagai ayat, di antaranya wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha'. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Ayat tersebut membahas tentang kedermawanan Allah yang diungkapkan dengan istilah kedua tangan Allah terbuka. Menjadi mustahil apabila ayat ini dimaknai secara literal tentang pose tangan Allah. Apakah terbelenggu ataukah terbuka lebar? Ayat ini tidak membahas pose tangan, bahkan sama sekali tidak berbicara soal tangan dalam arti fisik. Ayat berikutnya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat tersebut hanya membahas tentang kuatnya perjanjian kaum muslimin yang dibuat dengan cara berbaiat berjabat tangan kepada Nabi Muhammad SAW. Seolah itu adalah baiat langsung kepada Allah. Maka ini diungkapkan dengan istilah tangan Allah di atas tangan mereka yang berbaiat kepada Nabi. Sangat tidak logis bila ayat ini dimaknai secara literal sebagai posisi tangan Allah berada di atas tangan Nabi Muhammad SAW
dan kaum muslimin. Juga ayat qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ayat ini juga tak lebih dari ungkapan begitu spesialnya penciptaan Nabi Adam dibanding makhluk lainnya, sehingga secara khusus disebutkan dengan istilah diciptakan dengan kedua tangan Allah. Sejatinya semua makhluk diciptakan dengan cara yang sama, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat, yakni cukup dengan kehendak Allah untuk menjadikan sesuatu, maka seketika itulah apa yang dikehendaki terjadi, kun fayakun. Bila dilihat secara objektif sesuai konteksnya, tak ada satupun dari ketiga ayat tersebut yang sedang membahas tangan secara fisik. Dengan demikian, istilah tangan Allah sama sekali tidak merujuk pada makna tangan secara fisik, tetapi justru lebih pas pada makna lain, semisal kekuasaan, nikmat, perjanjian, atau makna lainnya. Jadi kesimpulannya, seluruh ayat yang menyinggung keberadaan yadullah sejatinya tidak sedang membahas tangan dalam arti fisik sama sekali. Ia sekedar ungkapan untuk menjelaskan suatu makna yang dapat diketahui dengan mudah melalui konteks ayatnya. Wallahu a'lam bissawab.